Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pengambilan sampel dalam penelitian sosial. Sebelumnya, Ibu telah memberikan tugas kepada kalian untuk merangkum materi tentang pengambilan sampel. Nah, dalam pengambilan sampel, maka kita harus tahu dulu sampel itu apa, populasi itu apa, dan sebagainya. Nah, sampel itu berbeda dengan populasi. Jadi, sampel itu sebenarnya adalah bagian dari populasi. Ini misal, populasi itu keseluruhan. Misalnya dalam satu desa populasinya 200 orang. Kamu mau mengambil sampel cuma 10 orang atau katakanlah 20 orang untuk kamu wawancarai. Ya, berarti sampel itu adalah wakil dari populasi yang diteliti atau dapat dikatakan sebagai bagian dari populasi. Paham ya? Jadi sampel itu kita ambil beberapa saja. Nah, pengambilan sampel itu nggak sembarangan. Jadi misal kamu mentang-mentang suka sama anaknya Pak Kepala Desa, kita kamu wawancarai dia, bukan. Jadi sampel itu ada kriteria khusus kenapa kita memilih orang tersebut untuk diteliti. Nah, pengambilan sampelnya itu ada dua cara. Pertama, secara probability, yakni berarti merupakan teknik pengambilan sampel yang memberi kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk diteliti. Nanti Ibu jelaskan di selanjutnya. Sedangkan non-probability yaitu suatu cara pengambilan sampel di mana besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui. Tentu hal ini berakibat dari kondisi kita tidak mungkin dapat menghitung besarnya kesalahan dalam estimasi terhadap karakteristik populasi. Kalau probability karena kita memberikan kemungkinan yang sama, kesempatan yang sama, maka kita cukup mengambilnya secara beberapa kriteria, misalnya secara random atau secara stratified random sampling. Misalnya probability. Pertama ada namanya simple random sampling, atau kita dalam bahasa Indonesia namanya sampel acak sederhana. Pengambilan sampel dengan cara acak sederhana memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi. Kalau sampai sering nonton TV, itu biasanya kan ada orang ikut kuis. Nah, yang ikut kuis itu katakanlah 100 orang. Nah, 100 orang nggak mungkin semuanya menang. Katakanlah yang menang cuma 10 orang. Nah, biasanya ini dilakukan pengacakan secara sederhana, misalnya melalui undian, tabel, atau menggunakan komputer sebagai media acaknya. Paham ya? Jadi misal seorang peneliti memiliki daftar 100 orang populasi dan ingin memilih hanya 10 orang, maka gimana caranya? Caranya adalah populasi tersebut ditandai dari nomor 1 sampai 100. Itu ya, bisa dimasukkan ke dalam bentuk sedotan atau bola dan sebagainya, kemudian diacak, kita ambil 10 orang. Jadi kita namanya simple random sampling. Ada juga yang dinamakan dengan systematic random sampling atau sampel acak sistematis. Hampir sama dengan tadi random sampling, tapi bedanya adalah metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval. Jadi kita memberikan interval, tahu interval ya nak ya. Jadi katakanlah 1 sampai 10, 20 sampai 30, 30 sampai 40 itu namanya interval. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 tadi dibagi 10. Berarti ada 10. Selanjutnya nanti kita urut. Misalnya, contoh kasusnya di sini adalah pengambilan sampel pada setiap orang ke 10 yang datang ke puskesmas. Jadi 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, 21 sampai 30. Yang urutan 10, 20, 30, 40 itu yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitiannya. Kemudian ada juga namanya stratified sampling. Teknik sampling ini mirip dengan random sampling, bedanya peneliti membagi populasi ke dalam beberapa strata. Strata itu kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami adalah tingkatan. Setelah populasi terbagi ke dalam beberapa tingkatan atau strata, random sampling dilakukan pada masing-masing strata. Sampel yang diambil masing-masing tingkatan jumlahnya harus sama atau proporsional. Misalnya,
Penelitian tentang pentingnya agama di kalangan mahasiswa Universitas Hayam-Wuruk. Peneliti membuat tingkatan mana mahasiswa baru, mana mahasiswa kedua, mana mahasiswa ketiga, dan mahasiswa tahun akhir atau tahun keempat. Setiap tahun, mahasiswa tersebut diambil beberapa orang. Misalnya aku mau ambil mahasiswa tahun pertama 100, berarti tahun kedua juga harus 100, tahun ketiga juga harus 100. 4 juga harus 100. Jadi harus proporsional. Contoh lainnya misalnya, kamu ingin melakukan penelitian tentang motivasi kerja pada manajer tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Nah, ini kan ada perbedaan stratanya. Mana bawah, mana atas, mana tengah, tetapi jumlah yang diteliti harus tetap sama. Kalau 2 ya 2, kalau 1 ya 1. Kalau 10 ya 10. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada namanya cluster sampling, yakni teknik pengambilan sampling secara berkelompok. Jadi kalau ada kata cluster, yang digaris bawah adalah kata kelompok. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kelompok. Itu area itu nanti dicoret dulu ya. Tujuan metode cluster sampling ini adalah antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda dalam suatu instansi. Misalnya kamu ingin melakukan penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli. Jadi berdasarkan kelompok-kelompok. Tadi ada pasien di rawat inap gimana, pasien di ruang IGD gimana, pasien di ruang poli gimana. Jadi sudah ada kelompok-kelompoknya. Oke, selanjutnya kita menuju ke pengambilan sampel secara non-probability. Di sini ada contohnya adalah teknik pengambilan sampel. Pertama adalah kuota, yakni sampel ditetapkan jumlahnya oleh peneliti. Digunakan dalam pengumpulan data umum, penentuan kuota didasarkan pada sifat populasi dan pertimbangan peneliti. Jadi misal yang dimaksud dengan kuota, itu maksudnya adalah kamu sudah memberikan jumlah orang yang akan kamu teliti. Misalnya kamu sudah membatasi, aku mau melakukan penelitian 100 orang, maka 100 orang itu harus terpenuhi. Kamu tidak boleh berhenti sebelum 100 orang itu terpenuhi. Tetapi dalam menentukan 100 orang itu juga harus ada kriterianya, nggak sembarangan. Itu ya, misalnya penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender di Indonesia. Misal, gender itu kan satu hal yang istilahnya konstruksi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Ibu dulu sudah menjelaskan ya. Sampel yang dicari berada dalam lingkup nasional. Kuota sampling membuat kategori berdasarkan karakteristiknya seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan sebagainya. Peneliti menentukan kuota berdasarkan pengetahuan karakteristik dan akan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Kalau bisa, misal katakanlah proporsional. Jadi mau meneliti 100 orang, maka 50 perempuan, 50 laki-laki. Tapi 100 itu harus terpenuhi terlebih dahulu dengan cara proporsional tadi. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel purposif. Nah, sampel purposif ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Jadi hampir beberapa penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan purposif atau snowball. Jadi jarang sekali atau tidak ada yang namanya kuantitatif menggunakan purposif. Apa sih Bu? Purposif itu adalah sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, didasarkan pada kriteria tertentu atau pertimbangan tertentu. Nah, purposif kalau dalam bahasa Indonesia adalah bertujuan. Maksudnya gini, ketika kamu melakukan satu penelitian, tujuan penelitianmu apa, maka sampelnya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian itu. Nah, sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian itu harus memenuhi karakteristik atau ciri-ciri yang kamu inginkan. Misalnya, kalau kamu ingin menilai mutu kegiatan OSIS di sekolah menengah atas, maka kamu harus menentukan sampelnya itu harus terdiri dari kepala sekolah yang akan menilai bagaimana OSIS tersebut, wakil kepala sekolah dalam bidang kesiswaan, guru-guru yang menjabat menjadi pembina OSIS, pengurus OSIS. Kamu juga harus meneliti tentang pengurus OSISnya juga, pengurus komite sekolah, dan sebagian siswa persepsinya terhadap OSIS itu bagaimana. Jadi kamu harus jelas menentukan siapa yang akan kamu teliti. Itu ya.
Kayak misal kalau kamu mau ingin meneliti bagaimana gaya hidup dari 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, maka kamu ambil beberapa informan dari 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3 berdasarkan kriteria yang kamu sudah lakukan. Misal, istilahnya uang saku yang dimiliki berapa totalnya. Kemudian pakaian yang sering dipakai anak-anak bagaimana, itu nanti yang kamu teliti orang tersebut. Oke, selanjutnya ada namanya snowball sampling. Nah, ini sering keluar ketika ujian nasional. Snowball itu nama lainnya misalnya bola salju dan sebagainya. Nah, dalam penelitian snowball sampling, kita mulai dari kelompok kecil yang nanti diminta untuk menunjuk orang lain. Kemudian, orang lain tersebut diminta pula menunjukkan kawan masing-masing pula. Maksudnya snowball sampling itu adalah kita ketika melakukan penelitian, biasanya kita tanya dulu sama satu orang juru kunci, misalnya di situ ada A. A itu dianggap sebagai juru kunci yang mengetahui segala hal tentang penelitian kita. Kemudian A akan merekomendasikan nama siapa nih yang selanjutnya kita teliti. Katakanlah C. Kemudian C akan merekomendasikan ke orang lain. Yang B kemudian merekomendasikan ke orang lain juga, D merekomendasikan ke orang lain juga. Jadi istilahnya kita akan belajar kita akan mendapatkan informan baru dari rekomendasi orang lain. Sehingga mengapa dikatakan sebagai snowball sampling, bola salju. Kalau semakin turun kan biasanya semakin membesar dan sebagainya. Oke, kemudian ini juga sering keluar, ada namanya teknik pengambilan sampel aksidental atau sewaktu-waktu, yaitu pengambilan sampel asal pilih karena hanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi istilahnya aksidental itu ya sudah pada waktu itu istilahnya sewaktu-waktu. Kamu butuh data pada waktu akhirnya kamu melakukan penelitian pada waktu itu. Misal kamu ingin meneliti tentang kepuasan kerja di terminal Surabaya gitu ya. Orang yang lewat di situ akhirnya kamu kasih entah itu kuesioner atau kamu wawancara pada waktu tersebut. Itu secara kebetulan pada waktu tersebut. Kamu tidak memberikan kriteria siapa yang kamu wawancara dan sebagainya. Jadi kamu ketemu ya sudah kamu wawancara orang tersebut. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya menunggu feedback dari anak-anak untuk memberikan suatu pertanyaan kepada saya. Terima kasih.